Berarti dengan alasan cinta tanah air ataupun pengen dikebumikan di kampung halaman sendiri itu tidak menggoyahkan Eyang untuk pindah warga negara ya? Itu ideal ya. Soal dikubur itu, yang penting bukan soal dikuburnya, tapi yang penting bisa menghadap Tuhan atau tidak. Iya tuh. Iya. Iya tuh. Nah, itu. Kita jangan memikirkan kematian, Mbak. Kita pikir aja kehidupan ini, supaya kehidupan itu kita jadikan sebaik-baiknya, supaya kehidupan daripada generasi yang akan datang itu kita bentuk sebaik-baiknya. Kita masih wajib, tiap-tiap orang, tiap-tiap senior harus berusaha supaya menjuruskan penerusnya. Karena saya optimis ya, bahwa penerus kita itu baik-baik. Kalau dihilangkan sisi-sisi negatif yang ada pada kita. Makanya saya senang sekali kalau banyak orang-orang muda keluar dari Indonesia untuk menggali selain ilmu juga kehidupan. Mbak 2 kali sudah ke Eropa ya. Kita ketemu sudah 2 kali. Mbak akan berpikir lain daripada orang yang tidak pernah keluar dari Indonesia dan sebagainya. Mama, contohnya kita kemarin datang ke gereja. Kita bersahabat, kita saling menghormati. Maka waktu saya berbicara di gereja itu, saya menyatakan bahwa mari kita ajak, kita didik anak-anak kita untuk saling toleransi, hormat, menghormati antara agama. Ya. Berarti sebenarnya Eropa ini, tanah rantau Eyang ini juga memberikan banyak hal buat Eyang. Ya. Jadi sehingga walaupun kehilangan kewarganegaraan, tetapi tetap banyak hikmah yang Eyang dapatkan ya. Persoalan saya orang Indonesia itu terang. Biar saya digebukin ya, Bu. Saya selalu mengaku saya orang Indonesia dari suku Jawa. Itu yang penting. Jadi bukan kok capnya itu apa. Nggak perlu tinggal di mananya, yang penting Indonesianya ada di jiwa raga gitu ya. Ternyata saya 61 tahun di sini, ke-Indonesiaan saya lebih kuat daripada orang Indonesia. Kayak gimana tuh? Ya kalau saya ketemu sama Mbak, kok senangnya bukan main. Ketemu sama orang Indonesia. Ya. Saya ingin membantu, selalu ingin memberi yang sebaik-baiknya terhadap orang Indonesia. Namun saya juga sudah orang yang kosmopolitan, Mbak. Artinya bagi saya kriteriumnya bukan kok bangsa apa, agamanya apa, politiknya apa, sukunya apa, macam-macam. Dari dia kaya atau tidak kaya, Mbak. Kriterium saya adalah kemanusiaan. Apa yang perbuat sebagai seorang Indonesia untuk Indonesia dari Ceko ini? Untuk Indonesia, saya itu selalu berusaha. Jangan lupa saya itu dulu disekolahkan oleh uang negara, oleh bangsa saya. Dengan janji bahwa kalau saya selesai, saya akan sumbangkan. Gara-gara Orde Baru saya tidak bisa pulang. Dan kekuatan yang saya pakai untuk membantu Indonesia tidak bisa saya laksanakan. Bukan karena salah saya, salah situasi. Saya selalu berpikir bahwa saya sampai saat ini masih berhutang kepada negara dan bangsa Indonesia. Makanya kalau apa saja yang ada gairah terhadap Indonesia untuk memperkenalkan pada dunia negara dan bangsa saya selalu bantu dengan kekuatan yang ada pada saya. Dan saya selalu merasa sampai mati pun saya tidak lunas itu. Wujudnya apa, Mbak, yang lakukan untuk membantu? Yang terang saya selalu membantu misi daripada KBRI di Praha, Mbak. Mereka tahu. Ya, saya selalu berusaha membantu mereka supaya misi mereka itu berhasil sebaik-baiknya untuk negara dan bangsa saya. Eyang juga ngajar bahasa Indonesia ya? Saya selain dulu jadi student, setelah selesai saya bekerja dan saya menjadi dosen bahasa Indonesia dan realim Indonesia di Charles University, Fakultas Filosofi di Praha. Ya. Jadi sedikit banyak saya juga atas dasar hutang saya terhadap negara itu, saya melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Berarti banyak murid-murid Eyang yang udah diajarin bahasa Indonesia? Sampai sekarang ini banyak sekali yang kenal dengan saya, karena yang ada hubungannya mereka dengan keindonesiaan biasanya kenal
Dan saya tidak begitu mengenal mereka karena mereka lebih banyak daripada saya. Mereka ingat sama saya, tapi saya udah lupa. Ya. Eyang, ngomong-ngomong soal nilai-nilai Indonesia, nah dalam keluarga, terutama kepada anak-anak Eyang, apa sih yang Eyang tanamkan? Saya tidak pernah memaksa mereka. Bahkan untuk mengenal Indonesia. Kalau mereka ingin punya simpati sendiri, akan mencari. Saya tidak mau paksa. Saya orang yang tidak mau memaksa orang dan tidak mau dipaksa orang. Nah, jadi harus, kalau dia sadar bahwa dia separuh Indonesia karena dia sendiri, bukan karena saya. Apalagi saya paksa, sama sekali. Tapi saya percaya bahwa gen itu akan berjalan dan itu akan berangsur-angsur mempunyai kekuatan untuk mengenal. Kalau dia tidak anak saya, mungkin cucu saya atau keturunan saya dan sebagainya. Oke. Tapi di sini sudah di diaspora Indonesia di Republik Ceko itu kekuatan itu ada. Mereka bersatu dan meneruskan misi kita yang generasi yang tua-tua ini. Sebentar lagi generasi yang pertama ini yang kita bilang G1 itu akan selesai digantikan yang kedua. Dan mereka sudah ada ikatan-ikatan dan etikat-etikat baik untuk meneruskannya dengan baik. Nah kalau dari kasus anak Eyang sendiri, mereka sadar nggak kalau mereka itu orang Indonesia? Setengah Secara Indonesia? langsung tidak. Tapi di dalam lubuk hatinya cukup kuat. Tapi ada peristiwa yang Tentu saja tidak dilahirkan di Indonesia, tidak terbentuk. Tetapi jangan lupa, pada waktu mereka itu kecil dan tumbuh, kita tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Jadi tidak terpatri pada diri mereka itu keindonesiaan yang normal. Dan rupanya mereka itu, anak-anak yang kecil itu, mereka mempunyai dampak pada mereka bahwa kita dibully dengan negara dan bangsa itu ada, Mbak. Hati-hati sama anak-anak itu, peka mereka itu. Yang saya bilang silent anger terhadap ya kenapa bapaknya atau kakeknya ya itu tidak dihargai oleh negaranya dan sebagainya itu ada, Mbak. Tapi saya kira dengan adanya nanti hubungan dan langsung melihat di sana dan mengikuti itu tidak akan terkikis ya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan. tapi ada pernyataan dari anak Eyang bahwa dia setengah Indonesia. Ya ada. Tapi mereka itu sudah orang Eropa ya, Mbak. Kehidupannya. Apa yang pernah dia katakan sama Eyang? Ya bahwa seperti anak saya pernah sampai Kutub Selatan dan sebagainya. Dia menyatakan pada saya bahwa orang Indonesia pertama yang sampai di sana. Jadi di situ sedikit banyak saya tidak mengira bahwa terpatri juga bahwa dia itu orang, meskipun saya guyonin dia separuh ya karena ibunya kan bukan Indonesia ya. Tapi Indonesia, Pak. Nah, itu. Okay. Itu membuat bangga dan saya mulai sadar bahwa bangsa kita itu nantinya, Bang, akan menjurus ke seluruh dunia. Ya. Karena saya punya teori bahwa Indonesia itu bisa maju kalau teknologi tinggi dan disiplin yang kuat. Karena bangsa Indonesia itu vitalitasnya tinggi. Brain-nya, hatinya, cekatannya, dan sebagainya. Ya tapi nggak ada teknologi yang tinggi. Harus dicari, harus diusahakan. Dan lagi-lagi disiplinnya yang tidak ada. Eyang, apa yang terjadi sama Eyang ini pernah menimbulkan rasa benci terhadap Indonesia nggak? Karena Eyang stateless. Saya sering ditanya, apakah dengan begitu semua itu yang terhadap saya bahwa saya benci dengan negara dan bangsa itu? Loh, saya bilang, saya tetap cinta pada negara dan bangsa kita. Mungkin lebih mencintai daripada orang yang ada di Indonesia sendiri. Tapi sebetulnya yang melukai hati saya itu suatu orde, yang namanya orde baru, suatu rezim yang sementara. Cuma yang saya perkirakan akan cuma 3-4 tahun, ternyata sampai 32 tahun. Jadi pada saat Soeharto turun tahta, Ya. setelah 32 tahun berkuasa, apa yang lakukan? Kebetulan waktu reformasi saya di Indonesia 2 bulan, Mbak. Jadi pada waktu
Soeharto lengser, saya ada di Pulau Bali. Hmm. Ya. Sudah pada waktu itu saya baik, Itu nggak disengaja ya? nggak sengaja, baik bahwa sudah selesai Orde Baru. Tapi sebetulnya belum selesai sampai saat ini. Hmm. Kenapa? Masih ada gurita-guritanya, masih ada. Karena apa ya? Benak orang-orang itu macam-macam ya. Fenomena apa yang Korupsi, Mama. Mestinya kan dengan reformasi itu korupsi menurun, dan meskipun sudah ada usaha-usaha kuat dan sebagainya, tapi itu masih akan KKN dan sebagainya. Ya. Tidak toleransi terhadap agama, terhadap suku dan sebagainya macam. Wah, rumit. Waktu saya mengikuti pemilihan umum, hadir dan tidak memilih karena tidak punya, saya di wawancarai juga saya menyatakan bahwa kalau menurut saya sampai kiamat pun tidak bakal ada satu pun presiden Indonesia yang bisa menyelesaikan persoalan Indonesia yang rumit sekali itu. Jadi, tetapi kalau mau milih, ya memilih orang yang paling kekurangannya yang paling sedikit lah. Oke. Dari Bagaimana- terbaik daripada yang disodorkan. Nah, kemarin kan baru pemilu nih ya. Ya. Ya kan, dan sudah ada hasilnya. Ya, Menurut Eyang, apakah presiden sekarang itu adalah presiden terpilih yang akan Ya. bisa membuat Indonesia maju ke depan? soal 65 itu bukan persoalan PKI. Itu persoalan adalah hak asasi manusia.